Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat, tetap semangat dan tetap belajar. Jadi di sini di video kali ini saya ingin menerangkan tentang pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Jadi insya Allah pelajaran ini mudah. Jadi mau tahu kemudahannya gimana? Simak ya. Kita akan mulai dengan pengurangan pecahan. Nah, jadi konsep pengurangan pecahan itu dia sama atau hampir persis dengan penjumlahan pecahan, nggak ada bedanya ya. Mau dikali, mau dikurangi atau dijumlah itu konsepnya sama ya. Contoh, misalnya saya punya 1/2 di jangan lupa ya. Misalnya 3/4 gitu ya, dikurangi 1/4 itu berapa gitu ya. Kalau kita mengingat kembali tentang penjumlahan pecahan, jadi penjumlahan maupun pengurangan pecahan itu jika dalam bentuknya seperti ini itu kita harus melihat dulu penyebutnya. Ketika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangi pembilangnya. Tahu lagi, jika penyebutnya sudah sama, maka kita hanya mengurangi pembilangnya. Ya, contohnya seperti ini: 3/4 dikurangi 1/4. Di sini penyebutnya 4 ya, sudah sama, maka langkah selanjutnya adalah tinggal mengurangi anak-anak. 3 kurangi 1 berapa? 3 kurangi 1/4 ya, tetap ya. Penyebutnya nggak berubah, jadi 2/4. Mudah ya. Itu kalau penyebutnya sama. Lalu gimana kalau penyebutnya berbeda? Contoh lagi, saya mempunyai 1/2 gitu ya, 1/4 aja, dikurangi 1/2. Nah, anak-anak, dalam seperti ini kita harus lihat dulu penyebutnya ya. Penyebutnya yang di sana itu 4, sedangkan yang di sini 2. Maka ini nggak boleh langsung dikurangi, itu nggak boleh. Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Langkahnya gimana? Pakai KPK boleh, pakai perkalian silang boleh. Jadi ini pecahan campurannya, kita harus menjadikan pecahan biasa dulu. Depan kali bawah tambah atas. 3 kali 4, 12 tambah 1, 13/4. Dikurangi berapa? Kurangi 1/2. Nah, anak-anak, ini penyebutnya belum sama ya. Kita harus nyari KPK dulu. Jadi di video sebelumnya saya sudah mengajarkan tentang KPK ya. Dan di sini tuh KPK-nya 4 dan 2 itu berapa? Berapa anak? 4 ya. Jadi semuanya jadikan per 4. 13/4 sudah sama ya, kita tulis saja. Lalu ini penyebutnya 1/2 itu 2. Lah kok jadi 4? Berarti 2 dikali 2. Atas juga 2 ya. Itu kali 2 berapa anak? 2. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangi pembilangnya. 13 kurangi 2, 11/4. Mudah kan? Kita ini kalau tentang pengurangan penyebutnya berbeda dengan pecahan campuran gitu ya. Gimana kalau pecahan desimal? Mudah anak. Contoh 7,53 ya. 7,53 dikurangi 5,29. Nah, itu berapa? Jadi konsep dalam mengurangi atau menjumlahkan pecahan itu sama. Kita harus mengurutkan, harus memposisikan koma itu harus lurus ya, nggak boleh bengkong. Kenapa? Biar nanti memudahkan kita dalam mengoperasi penjumlahan maupun pengurangan. Ini berapa gitu ya. Nah, langkah pertama, kita tulis dulu tanpa koma. Yang pertama ini ya, 7 gitu ya, 753. Komanya itu 2 depannya, 1, 2 di sini ya. Nah, langkah kedua kita harus meluruskan komanya. Tulis dulu komanya. Di sini kan koma gitu. Lalu tulislah apa adanya, 5,29. Terus dikurangi. Nah, karena di sini komanya sudah lurus, maka kita harus tinggal mengurangi. 3 kurangi 9 berapa? Nggak bisa ya. 13 kurangi 9 pinjam ya. 13 kurangi 9 berapa? 4. Di sini tadi 5 dikurangi dipinjam 1, tinggal 4 kurangi 2, 2. Ini komanya tetap.
Mudah bukan? Nah, mudah ya. Tak ulangi lagi, jadi pengurangan maupun penjumlahan pecahan itu dalam bentuk desimal itu konsepnya sama. Kita harus meluruskan komanya, nggak boleh mereng itu nggak boleh. Kita harus meluruskan seperti itu. Insya Allah ini mudah ya. Terus gimana kalau bentuknya itu pecahan desimal dikurangi persen? Mudah anak. Contohnya seperti ini. 8,57 ya. 8,57 dikurangi 53%. Nah, di sini itu jawabannya nggak mutlak satu. Jadi anak-anak mau menjadikan pecahan desimal boleh, pecahan biasa boleh, pecahan persen juga boleh gitu ya. Nah, kalau seperti ini tuh mudahnya persen anak-anak. Jadi seperti ini. 8,57 di belakang ada dua angka, berarti dia akan per 100. Jadi 857-nya tetap. Nah, komanya hilang ya karena dia mau dijadikan persen, berarti 8,57 per 100 gitu ya. Nah, kenapa per 100? Kenapa nggak per 10? Karena di belakang koma ini ada dua angka anak, maka nolnya harus 2. 1, 2 berarti 100. Terus dikurangi. Nah, 53% itu artinya apa? 53 per 100. 53 per 100. Nah, kita akan kembali lagi seperti yang tadi. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 100 semua, maka langkah selanjutnya adalah kita hanya mengurangkan pembilangnya gitu ya. 857 dikurangi 53 itu berapa ya? 804 ya per 100. Anak-anak kalau sudah menemukan seperti ini tuh sudah betul gitu ya. Kalau mau dijadikan persen boleh, jadikan pecahan biasa, pecahan desimal juga boleh. Tapi intinya nilainya nanti akan sama gitu ya. Itu dalam pengurangan pecahan seperti ini. Kita ulangi. Jadi anak-anak dalam konsep pengurangan pecahan itu hampir sama dengan penjumlahan pecahan gitu ya. Karena apa? Jika penyebutnya sudah sama, maka anak-anak tinggal mengurangkan pembilangnya ya. Kalau penjumlahan kan tinggal menjumlahkan, kalau ini tinggal mengurangkan. Itu kalau penyebutnya sama. Lalu gimana kalau penyebutnya berbeda? Nah, kita harus samakan dulu penyebutnya. Karena ini pecahan campuran ya, kita harus menjadikan pecahan biasa dulu boleh. Depan kali bawah tambah atas dikurangi. Habis itu kita samakan dulu penyebutnya. Terus kalau pecahan desimal kita luruskan komanya gitu ya. Terus nanti mengikuti. Nah, kalau yang seperti ini anak-anak nggak harus jadikan ini kok. Oh, saya itu sukanya persen, boleh. Saya sukanya pecahan desimal juga boleh. Jadi nggak melulu hanya satu jawaban gitu ya. Itu insya Allah mudah. Ini tadi tentang pengurangan pecahan. Lalu kita akan memasuki tentang perkalian pecahan. Perkalian pecahan itu gimana? Gitu? Mau tahu? Gitu. Begini ya caranya. Jadi gini, perkalian pecahan. Saya punya suatu pecahan gitu ya. Misalnya 2/3 gitu, dikali berapa? 1/3. Nah, konsep dalam perkalian pecahan anak-anak, jadi dia tidak harus menyamakan penyebut ya. Ketika penyebutnya sama maupun berbeda itu tidak berpengaruh. Karena apa? Karena konsep perkalian pecahan itu kita hanya mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, selesai gitu ya. Tak ulangi, konsep perkalian pecahan itu kita hanya akan mengurangkan dalam pecahan biasa ya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Contohnya seperti ini, 2/3 dikali 1/3, pembilangnya 2 dan 1, maka 2 kali 1 berapa? Terus 3 kali 3. Ini jika ya anak, jangan cuma di 3, nggak boleh. Karena perkalian itu meskipun penyebutnya sama atau berbeda gitu ya, dia harus dikalikan. Nah, ini berapa ini? 2/9. Udah kan? Lalu saya punya soal seperti ini. 5 2/5 dikali 1/4. Nah, anak-anak di sini penyebutnya berbeda, itu tidak masalah dalam perkalian gitu ya. Karena kita hanya akan mengalihkan saja. Ini pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa dulu. Depan kali bawah tambah atas. 5 kali 5, 25 tambah 2, 27/5 dikali 1/4. Nah, ini nggak usah menyamakan penyebut, tinggal perkalikan saja ya. 27 kali 1, 27/2.
20. Selesai. Gitu ya. Lalu kita akan memasuki tentang perkalian pecahan desimal. Jadi pecahan desimal itu cirinya adalah pakai koma. Contohnya seperti ini. 2,5 ya dikali 1,6 ya. 2,5 dikali 1,6. Jadi perkalian pecahan desimal itu konsepnya sama dengan perkalian biasa. Jadi kita nggak usah menghiraukan dulu komanya ya, tulis dulu apa adanya. Misalnya 2,5 kita hilangkan dulu komanya, nah 25 gitu kan, dikali 1,6 alias 16 ini nggak apa-apa, hapus dulu ya. Sekarang 5 kali 6 30, nyimpan 3, 6 kali 2 12 tambah 3 115 itu. 5 kali 1 5, 2 kali 1 2, 0 0 4. Perhatikan anak, di dalam soal tadi itu 2,5 ya kan. Ini di belakang koma berapa angka? 1 ya kan. Terus ini 1,6. Di belakang koma ada berapa angka? 1 juga. 1 tambah 1 2. Oh, berarti di belakang koma ada 2 angka. Jadi ingat ya, di belakang koma ada 2 angka. 1 2, oh berarti 4,00 atau 4. Udah kan? Udah ya. Contoh lagi. Seandainya saya mempunyai pecahan seperti ini 3,512 misalnya ya, itu tuh akan dikalikan dengan 2,3. Nah anak-anak, kalau ada soal seperti ini tuh kalian nggak usah menghiraukan komanya dulu ya, tulis tanpa komanya dulu boleh. Ini kan soalnya 3,512 dikali 2,3 kan, ini berapa ya? Nah kita oral dulu nah. Misalnya di sini 3,512 kita tulis tanpa koma dikali 23. Nah ini kosannya seperti perkalian biasa, kalian sudah bisa kan? 2 kali 3 6 ya, 3 15 9 10 ya. Nah terus ini berapa? 4 2 10 7 gitu ya. Terus dijumlah 6 7 ya, 7 7 0 8. Nah perhatikan anak-anak, di dalam soal tadi itu yang di sini di belakang koma ada berapa angka? 1 2 3, ada 3 ya kan. Terus yang di sini ada 1, berarti 3 tambah 1 4. Maka hasilnya nanti di belakang koma ada 4 angka. Dihitung dari belakang ya, jangan dari depan. 1 2 3 4. Oh isinya adalah 8,0776. Mudah kan? Mudah ya. Jadi tak ulangi lagi anak-anak. Konsep dalam perkalian pecahan itu, kalau misalnya dia itu pecahan biasa maupun campuran gitu ya, kita tidak perlu menyamakan penyebut ya. Meskipun dia itu sama penyebutnya gitu atau beda penyebutnya, kita nggak masalah. Karena apa? Karena dalam konsep perkalian pecahan itu kita hanya akan mengkalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, seperti itu. Kita nggak harus menyamakan penyebutnya. Itu. Terus kalau perkalian dalam bentuk pecahan desimal itu gimana? Ya mudah saja anak-anak. Misalnya 2,5 ya, dikali 1,6. Kita bilangkan dulu komanya. Setelah itu dikalikan biasa. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita hitung di belakang koma tadi ada berapa angka. Misalnya ini 1 dijumlahkan ya. Berarti 1 tambah 1 2. Berarti nanti di belakang koma itu ada 2 angka. Seperti itu. Insyaallah mudah ya. Pelajari dengan sungguh-sungguh, insyaallah ini mudah. Lalu kita akan memasuki tentang pembagian pecahan ya, pembagian pecahan. Contoh 2/9 ya, 2/9 dibagi 1/3 ya. Nah anak-anak perhatikan konsep pembagian ini. Jadi kalau ada soal seperti ini gitu ya, kita tulis dulu yang awal tetap gitu ya, tetap nggak berubah yang awal ini, tulis dulu apa adanya 2/9. Nah yang perlu anak-anak perhatikan adalah dalam pembagian pecahan itu, ketika dia itu pecahan biasa seperti ini, yang awalnya bagi ya, yang awalnya bagi, maka dia akan menjadi perkalian anak, menjadi perkalian. Lalu setelah menjadi perkalian akan berubah di yang sininya.
Menjadi berubah yang di sini, jadi terbalik. Ini 1/3 dibalik jadi 3/1. Gitu ya, tak ulangi. Jadi anak-anak, dalam pembagian pecahan biasa seperti ini, hal yang perlu diperhatikan adalah kita yang awal ini tetap ditulis biasa, gitu ya. Tulis biasa, nggak berubah. Lalu pembagian ini menjadi perkalian, kemudian ini dibalik, ya. Ketika ini 1/3 ya jadi 3/1. Misalnya ini 2/9 ya 9/2, cuma dibalik. Setelah itu gimana? Ya ini konsep ini akan seperti yang di sini, nggak berubah. Langsung saja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2/3 berapa? Nah, 9 kali 1 selesai. Mudah kan? Mudah. Contoh lagi, misalnya saya punya 2 1/5 misalnya. Mau saya bagi dengan berapa? 3 berapa? Nah, misalnya gitu ya. Jadi kita nggak usah menghiraukan, wah banyak ini, saya kayaknya nggak bisa. Jangan. Kita buktikan dulu ya, kita korek dulu. Jadi matematika itu terkadang sulit, tapi ketika kita mencobanya mudah, gitu ya. Nah, karena ini pecahan campuran, maka anak harus menjadikan pecahan biasa dulu. Apakah harus? Ya enggak, gitu ya. Maksudnya biar memudahkan kalian saja. Depan kali bawah tambah atas. Berapa ini anak? Depan kali bawah tambah atas. Jadi 11/5. Enggak berubah ya. Sini enggak berubah. Ya sudah, kalau seperti ini kita putus dulu padanya ya. 3/6. Nah, baru yang setelahnya itu nanti ya kita terus tetap yang di awal 11/5. Yang ini pembagian menjadi perkalian. Syaratnya apa? Yang belakang sini dibalik. Berarti kalau ini 3/6 jadi berapa anak? 6/3. Maaf ya. Nah, setelah ini konsepnya gimana? Sama dengan yang perkalian tadi. Kita hanya perlu mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, enggak berubah. 11 kali 6 66/15. Ini sudah selesai. Jadi anak-anak, ketika kalian sudah menjawab seperti ini itu sudah betul ya. Meskipun nanti ada penyebaran pecahan, menjadikan pecahan campuran dan seterusnya itu enggak apa-apa. Tapi intinya itu sama gitu ya. Nanti kalau ada soal seperti ini, kalian menjawab seperti ini itu boleh. Itu kalau dalam pecahan biasa maupun campuran. Lalu gimana kalau bentuknya itu pecahan desimal? Wah, saya sulit nih. Enggak. Contoh. Misalnya 5,25 ya. 5,25 dibagi berapa anak? Bagi 5 misalnya. Bagi 5. Nah, langkah selanjutnya gimana? Kalian nggak usah menghiraukan komanya dulu ya. Kita tulis dulu pakai ortografik. 525 tanpa koma ya, komanya dihilangkan dulu. Dibagi 5 gitu. Nah, 5 bagi 5 berapa? 1. Ini 5. 0 kan 2. 2 bagi 5 nggak bisa. 10. Teruskan 5. Oh, jadi isinya itu 105 ya. Isinya itu hasilnya itu 105. Tapi kita lihat dulu dalam soal. Dalam soal tadi ada koma ya kan. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 2. Maka hasilnya 1,5 ini harus di belakang koma harus ada angka 2. Dihitung dari belakang ya. Tak ulang lagi, dihitung dari belakang. 1, 2, oh berarti 1,05. Seperti itu. Mudah bukan? Ya, mudah ya. Terus saya ingin mengajarkan tentang yang terakhir. Misalnya bentuknya itu adalah pecahan campuran dengan persen ya. Contoh misalnya 4 1/2 gitu ya, dibagi 50%. Nah itu berapa? Jadi langkah seperti ini itu anak-anak bebas memilih mau dijadikan pecahan biasa boleh, pecahan persen boleh, pecahan campuran juga boleh gitu ya. Terserah anak-anak sukanya yang mana gitu. Ini nggak harus, oh harus ini, enggak. Nanti kalau seandainya ada perintah harus jadikan ini, maka anak-anak harus jadikan ini. Tapi karena di sini umum gitu ya, boleh anak-anak memilih yang anak-anak suka. Nah, ini gimana ya? Mudah. Ini pecahan campuran, maka yang perlu dilakukan adalah jadikan dia pecahan biasa dulu. Depan yang bawah tambah atas. Berapa ini? 9/2 dibagi 50%. 50% itu berapa anak? 50% itu berapa?
1/2 ya kan? 1/2. Kenapa 50% 1/2? Karena dia setengahnya, 50% itu 50/100, maka 1/2. Nah, seperti ini, ketika sudah seperti ini sama konsepnya. Jadi terus dulu apa adanya, 9/2 ya kan? Dikali ya, karena ini pembagian, jadi dikali 2/1 seperti ini. Nah, berapa ini anak-anak? Berapa? Berapanya? 9 ya. Insya Allah ini mudah. Jadi tak ulang lagi, dalam pembagian pecahan itu anak-anak, kita nggak perlu menyamakan penyebut ya. Ketika misalnya nanti penyebutnya sudah sama, kalian juga boleh langsung membagi, itu boleh ya. Tapi ketika berbeda ya jadikan pecahan seperti ini, pembagi jadi perkalian. Insya Allah ini mudah. Semoga membantu anak-anakku seluruh di Indonesia belajar di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.